Perkenalkan, nama saya Shania, dengan nomor NIM 01071180 mahasiswi FKUPH angkatan 2018. Pada hari ini, saya akan membuat vlog untuk tugas TP1, yakni menganalisis film The Accountant. Di sini saya akan menganalisis psikologi tokoh, salah satu tokoh dari film ini, yakni Chris Wolf. Berdasarkan analisis dari psikososial Erik Erikson, dapat dilihat pada saat anak umur 5-13 tahun, sebenarnya anak-anak ini harus mengembangkan self-esteem mereka. Tetapi pada film ini, Chris Wolf memiliki self-esteem yang bisa dibilang cukup rendah karena ia memiliki autism. Selain itu, bapaknya yang memiliki tingkah dan memperlakui anaknya dengan sangat keras. Selain itu, berdasarkan psikososial Erik Erikson, saat teenager, biasanya anak teenager itu akan merasakan confusion antara identity versus role. Di sini di film ini, Chris Wolf pada saat teenager, dia ditrain secara militer untuk berantem. Seperti dibilang oleh Chris Wolf sendiri, pada saat dia umur remaja seperti itu, dia pindah 34 kali, pindah terus dalam 17 hari untuk belajar berantem. Di sini pun Chris Wolf pasti akan bingung antara confusion, ada confusion antara identity dan role dia. Dan di mana identity dia, apakah dengan role dia yang harus belajar berantem terus. Selain itu, apabila dianalisis secara dari attachment-nya, sepertinya Chris Wolf memiliki attachment, yakni kedekatan, ikatan emosi terhadap orang tertentu, yakni ibunya. Dapat dilihat di film bahwa saat ibunya sedang pergi, ia pun langsung kambuh lagi autismnya, seperti tayangan seperti berikut. Untuk analisis dugaan defense mechanism yang dimiliki oleh Chris Wolf, sepertinya menurut dugaan dan analisis saya dari film ini, sepertinya Chris Wolf memiliki beberapa defense mechanism. Pertama, defense mechanism yang menurut saya dapat terlihat adalah regresi, yakni ada kecenderungan balik ke tahap perkembangan sebelumnya, di mana di film ini pada saat Chris Wolf sudah dewasa dan melakukan penembakan gitu, dia kembali kepada autisme dia, yakni yang mengatakan seperti Salman Grandi, born on Monday, christened on Tuesday, born on Wednesday, dan lain-lain. Selain itu, defense mechanism yang dimiliki Chris Wolf menurut dugaan saya adalah yang memiliki sublimasi, di mana ada dorongan yang tidak dapat dia terima dan menjadi dorongan secara sosial, di mana ia memiliki dorongan seperti dia memiliki pengalaman untuk ditrain militer, sehingga dorongan sosialnya adalah saat dia menjadi accountant ini, dia pun juga membunuh orang juga dan melakukan penembakan pada orang. Defense mechanism ketiga, menurut dugaan saya yang dimiliki oleh Chris Wolf adalah ia memiliki defense mechanism displacement, di mana dia memiliki kecenderungan marah kepada orang tertentu atau barang tertentu seperti itu. Tapi yang di sini saya lihat displacement dia adalah ke arah di mana ada scene dia melakukan roll kaki, mengerol dan menyakiti dirinya sendiri, dan menggunakan semacam besi untuk menyakiti tulang kering kakinya sendiri menggunakan background lagu emosional dan rock dan marah-marah, seperti tayangan berikut ini. Apabila dianalisis menurut anxiety dan juga defense untuk anxiety sendiri, menurut saya Chris Wolf memiliki defense anxiety pertama, yaitu ada moving against, yakni dia bersifat agresif. Di sini kita dapat melihat bahwa Chris Wolf memang cukup agresif dalam potensi militernya untuk berantem dan bunuh orang. Bila dianalisis dari segi intrafisik konflik, menurut saya yang bisa saya analisis adalah Chris Wolf sepertinya memiliki intrafisik konflik, seperti dia ada self-torment atau self-torture, yakni seperti scene yang sudah ditunjukkan sebelumnya, dia bisa merol kaki sendiri.
Selain itu menurut saya dia juga memiliki intrafisik konflik, yakni ada idealized self-image dan menjadi agresif terhadap menjadi orang yang agresif. Di sini dia merasa menjadi strong dan heroic dan omni dan poten. Makanya itu dia menjadi lebih suka berantem dan menjadi agresif terhadap orang lain. Menurut saya untuk masalah yang Chris Wolf miliki, terapi yang dapat dilakukan dan cocok untuk Chris Wolf adalah menggunakan REBT terapi. Mengapa? Karena di sini kita dapat mengidentifikasi irrational thoughts yang dimiliki oleh Chris Wolf sendiri, sehingga Chris Wolf memiliki reaksi-reaksi seperti itu. Reaksi-reaksi yang dimilikinya, sehingga ada masalah psikologis. Dari irrational thoughts itu bisa kita ubah, sehingga Chris Wolf memiliki reaksi-reaksi yang lebih baik. Dan menurut saya, Chris Wolf lebih cocok untuk pergi ke psikolog, karena di psikolog akan dilakukan psikoterapi tanpa fokus kepada obat. Jadi akan psikisnya Chris difokuskan dengan menggunakan REBT model, dengan merasionalkan pikiran-pikiran dia, sehingga tingkah laku dan sikap dia yang reaksi-reaksi dia selama ini dapat berkembang menjadi yang lebih baik dengan dibenarkan dengan pikirannya terlebih dahulu. Terima kasih atas waktu Bapak. Sekian video vlog yang telah saya buat dalam menganalisis Chris Wolf dalam film The Accountant.